Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part ini. Part kemarin. Ya, pokoknya itulah. Di part sebelumnya, akhirnya Sekte Moche dan Sekte Xuantian sudah sampai di Sekte Xuanglong. Lalu setelah mendapatkan tempat untuk istirahat, para tetua kemudian dipanggil untuk menghadiri rapat guna membahas persiapan turnamen naga ganda. Sedangkan Zovan berniat untuk mengembalikan kekuatan dari Kuilang dan yang lainnya. Tapi sebelum dia membuat formasi, dia tiba-tiba kedatangan tamu yang cukup mengejutkan. Tamu itu tidak lain adalah Yongning dan Xuang-Er. Kira-kira kenapa mereka bisa sampai ke tempat itu? Dan mari kita dengarkan saja di part kali ini. Part 113, part kali ini Ane ambil dari bab 629 lanjutan kemarin sampai dengan 631. Yongning, Xuang-Er, kenapa kalian ada di sini? Kata Zovan dengan raut muka yang terkejut. Kedua wanita itu kini memandang Zovan untuk beberapa saat lalu segera berlari ke arah Zovan dan kemudian berteriak, "Zovan! Tunggu, ada apa ini? Bagaimana kalian bisa ada di sini? Jangan katakan kalau kalian di sini karena kalian akan berpartisipasi dalam turnamen naga ganda," kata Zovan. Keduanya kini menatap Zovan yang tampak khawatir lalu kemudian tertawa bersama. Setelah itu baru Yongning berkata, "Kami tidak sepertimu. Kami tidak suka membunuh dan mempertontonkan kekuatan. Karena itu kami di sini hanya sebagai pengamat." "Pengamat?" "Ya," kata Xuang-Er menyahut kemudian menjelaskan. Setelah turnamen naga ganda dilaksanakan, peringkat dari ke-9 sekte akan diputuskan. Setelah itu, distribusi sumber daya juga akan diputuskan, termasuk sekte mana saja yang akan menjadi pelindung dari berbagai wilayah yang berbeda. Setiap tingkatan akan memberikan pendapatan yang berbeda kepada masing-masing sekte. Kita ambil contoh. Jika Sekte Moche bisa masuk 3 peringkat tengah, maka Sekte Moche akan mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada sebelumnya. Selain itu, kalian juga mungkin akan menjadi pelindung dari sebuah wilayah secara independen. Mendengar itu perlahan Zovan mulai mengerti. Rupanya posisi pelindung dari masing-masing sekte itu bisa berubah sesuai dengan prestasi mereka. Tidak heran jika Xie Yue pada akhirnya begitu berambisi akan hal ini. Zovan kemudian berkata, "Artinya orang-orang yang ada di 3 sekte atas bisa saja memiliki kekuasaan dari sebuah kekaisaran sendiri. Sedangkan 3 peringkat bawah hanya akan membentuk aliansi dan menjadi pelindung dari 1 kekaisaran saja." Xuang-Er kemudian berkata, "Bisa dikatakan seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Semuanya akan bergantung pada jumlah sumber daya yang ada di wilayah tersebut." Yongning kemudian berkata, "Kamu tentu tahu sekte pengendali binatang. Mereka adalah pelindung dari kerajaan Inurong. Meski mereka adalah salah satu dari 3 sekte bawah, tapi mereka memegang kerajaan Inurong itu sendirian. Itu karena kerajaan Inurong tidak memiliki banyak sumber daya. Sedangkan kekaisaran memiliki sumber daya yang jauh lebih melimpah. Karena itu ada 3 sekte yang melindunginya. 3 sekte itu terdiri dari 2 sekte bawah dan 1 sekte menengah. Sedangkan 3 sekte atas masing-masing melindungi 1 kerajaan besar yang ada di benua ini. Tapi pendapatan mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan pendapatan dari sekte menengah ataupun dari sekte bawah. Mereka berada di kerajaan yang memiliki sumber daya yang sangat besar. Ini juga alasan kenapa kekaisaran Tianyu dilindungi oleh 3 sekte. Sebagai gantinya, setiap kerajaan akan menyerahkan wilayah mereka dalam turnamen naga ganda ini, dan hasilnya nanti akan didistribusikan sesuai dengan peringkat dari masing-masing sekte. Selain itu, semua ini dirancang oleh Sekte Xuanglong untuk memajukan setiap sekte di masa depan. Selain itu, aturan juga melarang setiap kerajaan untuk ikut campur dalam turnamen ini. Semuanya berjalan di bawah naungan Sekte Xuanglong, karena itu kami di sini hanya ditugaskan sebagai pengamat. Sekarang Zovan mulai bisa memahami semuanya.
bahwa ternyata semua pengaturan itu dirancang oleh Sekte Xuanglong yang merupakan kepala dari 9 sekte yang ada. Mereka bertujuan untuk membuat semua sekte itu menjadi makmur dan bertambah kuat, sehingga pada akhirnya kekuatan tempur yang ada di benua itu semuanya akan terjamin. Jika tidak, maka mungkin saja benua lain akan melirik mereka dan menghancurkan mereka hingga mereka jatuh ke dalam perang. Setelah itu tiba-tiba ada suara yang terdengar dari arah lain. Kalian masih saja menempatkan manusia seperti hewan ternak. Memangnya orang-orang itu layak disebut sebagai penguasa? Zofan terkejut dan segera berbalik. Matanya melebar. Sekali lagi dia melihat orang tua pemabuk yang ia temui sebelumnya di penginapan beberapa bulan lalu. Zofan kemudian buru-buru berkata, "Senior, saya tidak tahu kalau Anda berasal dari Sekte Xuanglong." Wajah Zofan kini tampak ragu-ragu. Dia benar-benar tidak bisa mengukur kekuatan dari orang tua ini, karena Zofan bahkan tidak bisa menyadari kedatangan dari orang tua ini. Setelah itu orang tua itu pun berkata, "Itu hanya kejadian di masa lalu dan sekarang tidak." Hah? Dulu dan sekarang tidak? Apa itu berarti orang tua ini sebelumnya telah murtad dan dikeluarkan daripada Sekte Xuanglong? Tapi jika memang itu benar, bagaimana dia bisa masuk lagi ke tempat ini? Sekte secara umum memiliki tindakan pencegahan khusus terhadap orang-orang yang telah dikeluarkan. Tempat seperti Sekte Xuanglong ini tidak mungkin kecolongan dan tidak mengetahui kedatangannya. Zofan mengatakan semua itu di dalam hatinya. Matanya tampak mengucapkan semuanya. Orang tua itu paham akan apa yang dipikirkan oleh Zofan. Lalu dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak ingin aku kembali lagi ke tempat ini. Tapi sayangnya kemanapun aku pergi, di dunia ini masih belum ada orang yang bisa menghentikanku." Aura orang tua itu tiba-tiba sangat mendominasi. Zofan menatapnya dengan terkejut dan Zofan pun mengaguminya serta waspada dalam waktu bersamaan. Orang tua itu seperti ahli yang tidak terkalahkan, dan semuanya terlihat jelas dari kesombongannya saat dia berbicara. Tunggu, bukankah perasaan ini terasa begitu familiar, pikir Zofan. Dia kemudian mulai termenung dan dia menyadari, bukankah aura dari orang tua itu seperti dirinya sendiri, pikir Zofan. Dia bisa merasakan bahwa temperamen dari orang tua ini sangat mirip dengan dirinya. Orang tua itu kemudian menatap Zofan dalam-dalam dan dia tiba-tiba tersenyum lalu melambaikan tangannya. "Jangan gugup, lagi pula kamu sepertinya punya hadiah untuk orang tua ini," kata orang tua itu sambil menatap Yongning. Kemudian dia berjalan ke arah Yongning dan Xuang-Er lalu menunjukkan senyum yang mesum serta menggoda. Yongning dan Xuang-Er kini buru-buru mundur selangkah dan menatap orang tua itu dengan wajah yang waspada. Entah bagaimana saat mereka melihat orang tua ini, mereka selalu mendapatkan peringatan bahaya dari hati kecil mereka. Lalu orang tua itu tersenyum dan dia berkata, "Jangan panik. Orang tua ini bukan tipe yang suka membuli gadis kecil." Orang tua itu kemudian berkata dengan santai, "Nona, kamu pasti adalah Tuan Putri dari Tian Yu. Aku sempat mendengar banyak desas-desus dari Tian Yu sebelumnya. Lalu saat aku mendengar apa yang kamu katakan tentang ayahmu sendiri, aku merasa iba padanya. Apalagi dia akhirnya dibenci karena tindakannya." Yongning kemudian berkata, "Meskipun ayahku adalah kaisar, tapi dia telah mengkhianati kekaisaran dan membawa serigala masuk ke dalam rumah." Mendengar itu orang tua itu pun tertawa. Sungguh Tuan Putri yang adil dan menakjubkan. Tapi bagaimana jika dia hanya menyerahkan wilayah dan bukan memimpin pasukan musuh di dalam kekaisarannya sendiri? Yongning menjadi bingung dan bertanya, "Memang apa bedanya?" "Itu jelas tidak sama. Jelas-jelas sama sekali tidak sama," kata orang tua itu dengan tegas. Lalu orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Memimpin pasukan musuh itu berarti membakar, menjarah, dan melukai orang-orang. Tapi menyerahkan wilayah tidak selalu menyebabkan hal-hal yang buruk.
Menyerahkan wilayah tidak berarti melukai rakyat. Lagi pula, dimanapun kerajaan di benua ini, semuanya hanya memperlakukan rakyatnya seperti anjing dan babi. Mereka semua membuat rakyat menderita. Bahkan ketika mereka mati pun mereka masih harus menderita. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin di kerajaan ini. Tidak terkecuali Sekte Xuanglong sendiri. Tapi ayahmu tidak, dan dia melepaskan wilayahnya hanya untuk melindungi rakyatnya sendiri, meski pada akhirnya dia harus meminjam tangan dari pasukan musuh. Mendengar itu, hati Yongning dan Suang Er sedikit tergerak. Sedangkan Zuo Fan, dia kini tampak berpikir sejenak lalu kemudian berkata, Sekte Xuanglong mengambil langkah untuk menstabilkan semua pasukan yang ada di benua dan terus memperkuatnya. Bukankah itu tidak salah? Jika memang kekuatan tempur dari benua ini melemah, bukankah itu akan menjadi mudah memancing invasi dari bangsa lain? Memang Sekte Xuanglong juga membuat kerusakan, tapi semuanya demi rakyat juga. Bukankah begitu? Orang tua itu kembali menyesap anggur dan berkata dengan jijik, itu hanyalah alasan. Mereka mengatakan, melakukan semua itu demi untuk melindungi tambang batu roh suci, atau demi kepentingan kultivator, bahkan juga mengatakan semua itu demi kepentingan rakyat. Tapi, seandainya benua lain benar-benar melakukan invasi, aku yakin mereka hanya akan menyelamatkan sumber daya untuk diri mereka sendiri. Apanya yang demi kepentingan rakyat? Mereka hanyalah orang-orang yang ingin mempekerjakan para semut dengan upah yang sangat kecil. Mendengar itu, Zuo Fan termenung. Dia menghela nafas panjang, sepertinya orang tua ini benar-benar merasa kesal akan sesuatu. Orang tua itu melihat kegelisahan di hati Zuo Fan dan dua orang lainnya. Dia kemudian tersenyum dan kemudian berkata, maafkan orang tua ini, sepertinya aku terlalu bersemangat. Hanya saja ketika berbicara tentang masalah ini, aku sungguh tidak bisa setuju begitu saja. Faktanya, orang tua ini sebelumnya juga berpikir seperti kalian. Keadaan sangat baik, setidaknya hampir tidak ada perang besar sama sekali, dan ini adalah tempat yang sangat damai. Namun, sejak aku bertemu dengan orang itu, semuanya berubah. Yongning kemudian bertanya dengan pelan, siapa dia? Apakah dia adalah seorang wanita? Orang tua itu tampak cemberut dan memandang Yongning dengan tatapan yang aneh. Hei gadis kecil, bagaimana kamu bisa tahu? Yongning kemudian berkata dengan bangga, tidak perlu ditanyakan, karena yang bisa merubah seorang laki-laki hanyalah seorang wanita. Mendengar itu, orang tua itu pun tertawa lalu kemudian berkata, gadis kecil, kamu memang sangat pintar. Katakan, berapa banyak laki-laki yang telah kau rubah? Ngomong kosong, aku masih sangat lugu. Aku bahkan belum bisa mengubah satu orang pun, kata Yongning sambil terbata-bata dan juga sambil melirik Zuo Fan. Zuo Fan melirik Yongning dan kini pipi Yongning menjadi semakin memerah. Ketika Zuo Fan melihatnya, Yongning terdiam untuk beberapa saat. Lalu setelah itu Zuo Fan berkata, senior, Anda tidak perlu memperdulikan gadis kecil ini. Dia hanyalah seorang wanita yang memiliki bakat dan cantik. Sedikit banyak aku mengetahui sikapnya, jadi abaikan saja dia. Orang tua itu kemudian berkata, berbakat dan cantik, itu seperti sebuah cerita di dalam dongeng. Orang tua itu kini menghela nafas panjang dan seperti mengingat kenangan di masa lalu. Dia kemudian berkata, karena gadis itu aku menjadi sangat bucin. Aku telah mengelilingi dunia untuk waktu yang sangat lama hanya untuk bisa bertemu dengannya lagi. Dia adalah seorang putri yang lugu. Aku telah jatuh hati dengannya dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Pada saat itu, di mata orang tua ini dia adalah gadis yang paling menyilaukan. Meski dia adalah seorang putri, tapi dia lebih suka bergaul dengan orang-orang biasa, menyelamatkan mereka dari penderitaan. Bahkan, tidak jarang dia pun sampai ditipu oleh para gangster. Tidak hanya sekali, 4 kali, tapi dia belum kapok. Mendengar itu, Zuo Fan kemudian berkata dengan pelan, senior,
Bukankah itu berarti dia adalah gadis muda, polos, dan bodoh? Gadis seperti itu biasanya tidak akan bisa membedakan siapa yang baik dan jahat. Jika aku jadi Anda, aku pasti akan meninggalkannya. Karena jika tidak, dia hanya akan menyeretku dan membuatku menjadi kerepotan serta terjebak dalam masalah. Orang tua itu kembali menatap Zofan dengan tatapan tajam dan berkata, "Kamu memang benar. Tapi aku bukan kamu, dan aku bersedia melakukan semua itu." Mendengar itu Zofan merasa tak berdaya dan hanya bisa mengangkat bahunya, lalu kembali terdiam. Orang tua itu kembali mengingat semua kenangannya dengan gadis itu, dan kemudian berkata lagi, "Perempuan itu ibarat air. Rusa datang meminum air untuk melegakan dahaganya. Begitupun laki-laki yang membutuhkan wanita untuk menenangkan jiwanya. Meski harus kuakui kalau terkadang aku juga bodoh. Beberapa kali bahkan aku sampai marah dan menyebabkan banyak masalah. Tapi ketika aku memikirkan dia, aku bisa mengatakan bahwa itu bukanlah masalah. Lagi pula, siapa yang berani menggangguku?" Mendengar ini, kedua wanita itu berbalik dan memandang Zofan. Mereka menyadari bahwa temperamen dari orang tua ini tuh sangat mirip dengan Zofan. Zofan sendiri kini tampak salting dan memalingkan wajahnya. Orang tua itu kemudian melanjutkan, "Akhirnya karena gadis itu aku jatuh dalam pertempuran. Banyak tetua yang bekerja sama untuk melawanku, dan aku pun akhirnya menyebabkan banyak kekacauan." Lalu setelah itu tiba-tiba mata orang tua itu menyipit dan kilatan niat membunuh melintas dengan ganas. Orang tua itu kemudian berkata dengan dingin, "Lalu di tahun yang sama, negaranya kemudian bertemu dengan musuh di perbatasan. Aku di sana dan melihatnya dengan kedua mata kepalaku bahwa dia juga ada di sana. Bagaimana mungkin aku tidak merasa khawatir? Akhirnya, aku pun menentang aturan sekte dan ikut terlibat dengan urusan kerajaan. Aku pergi menolongnya beberapa kali. Tapi akhirnya kerajaan tidak terima dan melaporkan semua yang kulakukan pada sekte Swanglong. Akhirnya dari situ aku dipanggil untuk dijatuhi hukuman. Aku pun kembali, dan aku tidak menyangka bahwa itu akan menjadi hari terakhir aku bertemu dengannya. Aku berpisah untuk selamanya." Yongning merasa sedih. Dia kemudian berkata, "Kenapa? Apa yang terjadi dengan sang putri?" Zofan kini melihat Yongning. Dia memutar matanya dan berkata, "Gadis bodoh, kamu benar-benar tanya itu? Ini adalah cerita yang sangat memilukan bagi orang tua ini. Kenapa kamu menanyakannya?" Tapi orang tua itu kemudian melambaikan tangannya. Dia kemudian berkata, "Orang-orang dari kerajaan melihat bahwa aku telah dipanggil. Karena itu mereka pun memulai rencana yang sebenarnya. Mereka menunggu di perbatasan untuk waktu yang lama, dan kemudian mereka mengirim orang untuk menghubungi Tuan Putri. Setelah itu mereka membuat Tuan Putri menjadi kebingungan. Tempat dia di mana berada sekarang itu sangat mudah untuk diserang dan sulit untuk bertahan. Lebih baik meninggalkan tempat itu dan pergi, dan berjalan mundur ribuan mil, menumpuk rintangan di pegunungan dan membagi perbatasan yang mudah untuk dipertahankan. Ini akan menguntungkan kedua sisi jika dia mau melakukannya." Akhirnya, Tuan Putri benar-benar tidak bisa menahan godaan itu, lalu dia pun akhirnya mencuri segel giok milik kaisar secara diam-diam. Tuan Putri pergi ke sebuah tempat dan menandatangani perjanjian penyerahan wilayah dengan negara musuh. Dalam kesepakatan ini, negara musuh juga diminta untuk memindahkan jenderal dan pasukannya ke tempat yang jauh. Dan akhirnya kerajaan musuh berhasil menduduki wilayah yang kaya akan sumber daya itu. Ketika kaisar mengetahui ini, semuanya sudah terlambat. Dan pada titik ini, pembagian wilayah telah selesai. Penasihat negara pun menjadi sangat marah karena hal itu, dan kebenciannya pun mendorong publik untuk menurunkan keluarga kerajaan dari tahta. Akhirnya Tuan Putri dihukum mati sebagai pengkhianat. Ketika aku mendengar berita ini, aku tidak bisa menahan emosiku. Aku segera pergi, dan ketika aku tiba di sana, aku hanya bisa melihat tubuhnya yang sudah kaku. Selain itu, yang kudengar di sana hanyalah cacian dan makian dari orang-orang yang ada di sana
yang mengejek Tuan Putri dan juga keluarganya. Sofan berpikir di dalam hati, aku yakin bahwa semua itu adalah rencana dari Tuan Putri sendiri. Dia hanya tidak tega untuk melihat penderitaan dari rakyatnya sendiri. Itu semua adalah hipotesis dari Sofan. Setelah itu Sofan melihat orang tua ini, dan kemudian dia tersenyum lalu berkata, "Baiklah senior, aku punya sebuah perkataan yang aku tidak tahu apakah aku boleh mengatakannya atau tidak. Tapi dalam situasimu, jika aku menjadi kamu, aku akan segera pergi ke sisi lawan dan membunuh mereka semua. Dan pertama-tama, aku akan mencegah mereka dengan memberitahu bahwa Tuan Putri dilindungi olehku. Setelah semua itu, baru aku akan kembali ke Sekte Shuanglong. Mungkin aku akan dihukum jauh lebih berat lagi, tapi hasilnya akan jauh lebih baik, menurutku." Tapi orang tua itu kemudian menjawab, "Aku tahu pribadimu. Kamu juga adalah orang yang tidak mau terikat dengan aturan. Tentu saja kamu pasti akan melakukan semua itu. Tapi sayangnya di saat itu aku tidak berani melakukannya. Ketika perintah dari sekte datang, aku hanya bisa kembali dengan patuh. Karena jika tidak, maka semuanya akan berakhir. Bahkan jika kekuatanku jauh lebih kuat daripada mereka semua, tapi aku tidak bisa menentang aturan. Ini juga menjadi penyesalanku. Aku berpikir bahwa seharusnya aku menghancurkan semuanya pada saat itu, tapi aku tidak berani melakukannya." Orang tua itu kemudian tampak menghela nafas panjang. Dia kemudian berkata, "Seharusnya aku memang memilih jalan iblis sejak awal. Aku benar-benar menyesal. Jika aku memiliki keberanian sepertimu pada saat itu, hasilnya tidak akan pernah terjadi seperti sekarang. Semuanya sudah terlambat. Saat aku terikat oleh aturan, aku hanya seperti kelinci kecil yang tidak bisa melakukan apa-apa." Mata orang tua itu kini tampak sedih dan dia menggertakkan giginya. Sofan kemudian berkata, "Senior, jangan marah. Semuanya sudah berlalu." Tapi Yongning kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelahnya padamu?" Mata Sofan tampak tidak percaya ketika mendengar ucapan dari Yongning. Dia benar-benar ingin memukul Yongning karena dia justru akan memperkeruh suasana di sana. Tapi orang tua itu kemudian berkata, "Setelah kejadian itu aku bergegas ke negara musuh dan aku membantai semua keluarga kerajaan mereka sampai bersih. Aku membantai semuanya tanpa tersisa sedikit pun dan melemparkan plakat keluarga mereka dan membakarnya di setiap tempat untuk mempermalukan mereka." "Bagus senior, akhir yang sangat indah. Kamu memang seharusnya melakukan itu sejak awal," kata Sofan yang segera memuji. Tapi ketika Sofan mengatakan itu, orang tua ini kemudian melirik Sofan dan berkata dengan dingin, "Bocah, sepertinya kamu tidak takut akan kerusakan yang akan terjadi. Kau tidak peduli dengan kekacauan dunia. Jika kamu melakukan semua itu cepat atau lambat, dunia benar-benar akan jatuh dalam kehancuran." Sofan hanya mengangkat baunya, lalu kemudian dia berkata, "Memangnya kenapa? Bukankah Anda juga melakukan itu? Lagi pula, setidaknya aku tidak pernah menghancurkan orang lain dan menghancurkan rumahnya hanya karena seorang perempuan yang mati. Ya, setidaknya dalam hidup ini aku tidak pernah melakukannya." Sofan kemudian terdiam dan tiba-tiba teringat akan Ning Er. Jadi dia agak berbisik-bisik di kalimat terakhir. Orang tua itu kemudian menatapnya. Dia tertawa kecil dan kemudian berkata, "Kamu sepertinya memiliki keberanian, strategi sihir dan konspirasi, darah dan kekuatan, semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi ada satu masalah. Hatimu masih belum tepat. Tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Bagaimana mungkin ada orang dengan hati yang sangat bersih? Kalaupun ada, sangat sedikit orang yang akan memahamimu. Setidaknya, orang tua ini belum memilikinya. Jadi itu termasuk orang tua ini sendiri," kata orang tua itu yang agak ngelantur. Setelah itu orang tua itu kemudian melanjutkan, "Pada saat itu, orang tua ini mendapatkan masalah besar, hingga pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari Sekte Shuanglong menangkapku.
Tapi mereka pikir siapa orang tua ini? Mereka pikir mereka dapat menangkapku begitu saja hanya karena mereka mau? Tidak, mereka bisa menangkapku karena aku menyerahkan diri. Tapi pada saat itu, orang tua ini kehilangan kekasih. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku merasa seluruh dunia telah menjadi musuhku. Setelah aku ditangkap beberapa waktu, aku kemudian memutuskan untuk keluar dari sekte dan membunuh di semua tempat. 10 sekte benar-benar kacau pada saat itu. Orang tua ini menginjak pintu mereka satu persatu dan membuat keributan serta menghancurkan mereka semua di bawah kakiku. Lalu setelah itu aku menyatakan diri bahwa aku keluar dari sekte dan aku tidak terikat lagi dengan mereka semua. Aku juga memperingatkan mereka supaya mereka tidak berani lagi bermain-main denganku di masa depan. Tapi memangnya apa gunanya itu? Itu hanyalah emosi sesaat dan toh wanitaku sudah mati, kata orang tua itu dengan tampak sedih di matanya. Setelah itu dia kemudian tertawa lagi dan berkata, wajahnya berubah-ubah, dia kecewa, sedih itu berubah-ubah. Lalu dia kemudian berkata, ngomong-ngomong orang tua ini sangat membenci satu sekte pada saat itu. Tapi dia memiliki pengaruh yang sangat besar, dan 9 sekte lainnya hanya bisa mengikutinya. Meski begitu mereka terlibat, jadi mereka tidak ada bedanya di mataku. Dan terlebih lagi, semuanya bekerja sama dan itu membuatku benar-benar murka. Tanpa sadar mata Zofan berputar, alisnya sedikit mengernyit. Mendengar semua itu, Zofan tiba-tiba merasa bahwa ada satu cerita yang sangat mirip dengan kejadian ini, tapi dia cukup sulit untuk mengingatnya. Orang tua itu kemudian kembali meminum anggur yang ada di tangannya. Dia menghela nafas panjang dan berkata lagi, pada saat itu aku hampir menjadi gila. Aku hampir jatuh dalam penderitaan tiada akhir. Jadi kukatakan padamu supaya kamu tidak sampai menjadi sepertiku. Yongning kemudian bertanya, lalu bagaimana Anda bisa pulih sekarang? Orang tua itu kemudian tersenyum dan berkata, aku harus berterima kasih pada orang tua itu. Tepat ketika aku jatuh di dalam kegilaanku sendiri, aku kebetulan bertemu dengan seorang pelayan pribadi milik Tuan Putri. Dia kemudian menyerahkan surat wasiat dari Tuan Putri kepadaku. Setelah aku membaca surat itu, aku menyadari bahwa ternyata Tuan Putri tidak ditipu. Dia sebenarnya sudah tahu akan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Pada saat itu, aku tidak menyangka mimpi yang telah kami bicarakan untuk waktu yang lama pada akhirnya harus berakhir karena dia akhirnya memilih untuk menyelamatkan rakyat. Dan aku sendiri mengecewakannya, karena setelah aku marah aku menghancurkan banyak tempat dan melukai banyak rakyat. Aku mengucapkan banyak janjiku padanya, tapi aku justru mengingkarinya. Gadis kecil, coba katakan padaku, menurutmu apa yang dilakukan oleh sang putri apakah benar atau salah ketika dia memberikan wilayahnya kepada negara musuh? Apakah itu salah? Kata orang tua itu sambil memandang Yongning. Yongning kini tampak melihatnya dan kemudian berkata, jika akhirnya orang-orang yang ada di perbatasan tetap bisa hidup, maka itu lebih baik daripada mereka harus mati dalam perang. Kekaisaran seharusnya lebih mementingkan kedamaian dari rakyatnya. Mendengar itu orang tua ini kemudian tersenyum dan berkata, itu baru jawaban dari anak yang pintar. Matanya berbinar dan orang tua itu kemudian memuji. Secara umum kamu sama bodohnya denganku, tapi kita jauh lebih pintar daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Aku menyesal ketika aku berjanji padanya untuk menciptakan tanah yang bisa melindungi rakyat dan ideal untuk ditinggali. Ternyata aku malah menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa. Itu benar-benar adalah sesuatu kesalahan yang tidak bisa kulupakan. Aku benar-benar merasa bodoh. Zofan mendengar semua itu dan kemudian menepuk lengan orang tua itu dan berkata, senior, Anda tidak perlu sedih seperti itu. Kita adalah laki-laki, jadi wajar sekali kalau kita sedikit mengingkari janji pada seseorang.
Itu adalah hal yang biasa. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Orang tua itu kemudian berkata dengan keras, "Kentut bau, aku bukanlah orang sepertimu yang tidak tahu malu. Apa kamu ingin mengatakan bahwa niat dari orang tua ini sebenarnya tidak tulus? Asal kamu tahu, kamu memang memiliki hati yang buruk, tapi aku tidak. Dan kamu juga harus tahu, semakin kamu jatuh ke dalam kegelapan, maka kamu akan membutuhkan seseorang yang hatinya jauh lebih tulus dan baik untuk bisa memperbaikinya. Sama seperti aku. Kamu bisa menyebut dia bodoh, tapi sebenarnya dia hanya terlalu baik, sehingga dia bisa membuatku seperti sekarang." Mendengar itu tanpa sadar, alis Sofwan berkedip dan dia tiba-tiba merasa perasaan dejavu di dalam hatinya. Dia teringat akan Ning Er, sosok yang sangat baik dan bisa membuat hatinya terasa nyaman. Dan itu adalah perasaan yang dirasakan oleh orang tua ini pada sang putri. Sofwan kemudian terdiam untuk beberapa saat. Orang tua itu setelahnya kemudian membalikkan botol anggur yang dia pegang. Dia mengocok-ngocok di depan mulutnya, tapi tidak ada anggur yang keluar lagi. Lalu orang tua itu kemudian berkata, "Anggurku sudah habis. Aku harus pergi sekarang. Sangat jarang aku bisa berbicara begitu banyak hal dengan orang-orang muda seperti kalian. Mungkin semua ini sudah ditakdirkan, bahwa orang tua ini akan bertemu dengan kalian. Dan mungkin aku bisa mengabulkan satu permintaan kalian. Tapi aku juga punya satu hal yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. Jika kamu bisa mendapatkan barang yang kuinginkan, aku pasti akan membantumu. Meskipun itu, jika aku harus menghancurkan sebuah sekte." "Apa itu?" tanya Sofwan tergesa-gesa. Sofwan tahu bahwa kekuatan dari orang tua ini itu tidak terduga, sangat luar biasa. Jadi jika dia memiliki satu permintaan yang bisa dikabulkan, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang baik untuk dirinya sendiri di masa depan. Lalu orang tua itu berkata, "Aku ingin kamu menemukan sebuah lukisan." Sebelumnya orang tua ini sempat melukis lukisan yang sangat cantik dan diberikan kepada putri. Lukisan itu sangat mengesan dan memuaskan kehidupan dari orang tua ini. Tapi sayang sekali, setelah keluarga sang putri dimusnahkan, lukisan itu pun menghilang. Orang tua ini pernah mengeluarkan sayembara. Bagi siapapun yang bisa menemukan lukisan itu, maka orang tua ini berjanji untuk mengabulkan sebuah permintaan. Tapi sayangnya, setelah bertahun-tahun berlalu pun tidak ada satu berita tentang lukisan itu. Mungkin orang tua ini tidak pernah melihatnya lagi di dalam hidup ini. Tapi jika kalian bisa menemukannya, maka aku akan mengabulkan satu permintaan kalian. Setelah mengatakan semua itu, orang tua ini kemudian berbalik dan berjalan pergi. Sosoknya perlahan menghilang. Tapi Sofwan kemudian buru-buru berteriak, "Senior, lukisan macam apa yang Anda cari itu?" Dari kejauhan, orang itu berkata, "Lukisan orang tua ini cukup terkenal. Namanya adalah lukisan Jiangsa Seiji." Sosok orang tua itu kini sudah menghilang sepenuhnya, tapi suaranya jelas-jelas masuk ke telinga ketiga orang itu. Mendengar semua itu, Sofwan merasa sangat akrab ketika mendengar nama dari lukisan itu. Tiba-tiba, dia seperti teringat akan sesuatu dan dia pun terkejut. Lukisan Jiangsan Senji itu adalah lukisan yang dibuat oleh ahli pertama di benua yang sangat mahir dalam kaligrafi dan gingshen. Tanpa sadar, Yongning dan juga Suang Er saling memandang satu sama lain. Kemudian Yongning berkata, "Ya benar, aku pernah mendengar legenda itu. Sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana orang tua ini masih hidup?" Sofwan kemudian memandang Yongning dan berkata, "Aku ingat, sebelumnya pangeran pertama menyembunyikan gambar ini. Lalu di mana sekarang itu?" Ketika Yongning mendengarnya, kemudian dia berkata, "Aku ingat saat terakhir kali aku di ibu kota kekaisaran, saudara ketiga naik tahta dan lukisan itu ternyata menghilang. Awalnya saudara ketiga juga ingin memberikan lukisan itu kepada Long Kui bersama dengan hadiah lainnya.
Tapi sayangnya lukisan itu tidak bisa ditemukan dan dia menggantikannya dengan hadiah yang lain. Sofan mendengar itu dan kemudian hanya bisa menghela nafas. Sialan, si gendut itu tidak bisa menjaga barang yang begitu berharga. Sekarang Sofan merasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Dan Kingsen. Sofan kemudian menghela nafas panjang dan berkata, "Ya, lebih baik lukisan itu sekalian menghilang dan tidak usah muncul lagi." Sekarang di tempat lain, di lantai atas pavilion Tong Tian, ada dua orang tua yang duduk di tengah tahta. Satu dengan rambut putih dan wajah yang mulus seperti bayi, dan kedua pupil matanya berkilauan. Sedangkan yang satu adalah seorang laki-laki tua berambut hitam dengan kumis panjang dan wajahnya juga tampak dingin. Keagungan dari mereka berdua itu sungguh tidak tertahankan. Di bawah mereka ada sekelompok para ahli yang kuat. Mereka semua adalah para tetua dari masing-masing sekte. Setelah itu, kemudian orang tua itu berkata, "Sudah diputuskan, turnamen naga ganda akan dimulai dalam 3 hari lagi. Semuanya masih menggunakan aturan lama. 3 peringkat bawah akan bertanding pada pertandingan pertama. Sekarang semuanya boleh kembali." Semua orang pun membungkuk dengan serempak. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Setelah kepergian dari para tetua, tiba-tiba ada sosok yang muncul di sana dan memberi hormat kepada kedua orang tua ini. "Salam, kedua Supreme. Sesuatu tidak normal telah terjadi di pintu masuk." "Apa yang terjadi?" kata orang tua berambut putih. Penjaga itu kemudian berkata, "Turnamen naga ganda diikuti oleh 9 sekte, dan seharusnya pintu terbuka sebanyak 9 kali. Tapi kami menemukan bahwa pintu itu ternyata terbuka sebanyak 10 kali. Saya tidak tahu siapa sosok yang menyelinap masuk pada saat itu." Mendengar itu kedua orang tua ini terkejut. "Baiklah kalau begitu, sekarang kamu kembalilah dan ambil tindakan pencegahan," kata orang tua berambut putih, dan kemudian pria yang tadi melapor pun membungkuk lalu kemudian pergi. Sekarang di tempat itu hanya tertinggal 2 orang tua ini. Mereka kini tampak berpikir sejenak. Ilusi dari tempat ini itu memiliki kekuatan khusus, dan teknik pencetakan untuk formasi pun juga dibuat secara khusus. Mustahil untuk seseorang bisa masuk secara diam-diam. Apakah mungkin bahwa orang itu telah kembali? Orang berambut hitam pun kemudian berkata, "Sepertinya memang seperti itu. Dia mungkin telah kembali. Tapi untuk apa dia kembali sekarang? Mungkin kita harus segera bersiap-siap, jangan sampai dia melakukan kekacauan seperti 800 tahun yang lalu." Mendengar itu, orang tua berambut putih itu pun kemudian mengangguk dan kemudian menghela nafas panjang. Kedua orang itu pun akhirnya termenung untuk waktu yang lama. Dan ya, ternyata si Pak Tua pemabuk ini adalah sosok legendaris Dan Kingsen. Jelas ini akan menjadi cerita yang menarik nantinya, apalagi kita tahu bahwa lukisan Jiangsan Senji itu ada di tangan pangeran kedua. Kira-kira apa yang akan terjadi nantinya? Tapi arc itu pasti akan masih sangat lama. Lagi pula sebentar lagi kita akan fokus pada arc turnamen naga ganda. Dan sudah waktunya untuk Sofan ngebully orang-orang dari sekte pengendali binatang yang banyak bacot itu. Dan sorry banget kalau misalnya hari ini agak kacau di bagian akhir. Gua nggak fokus, nggak tahu kenapa udah. Aduh, sorry banget. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Terima kasih untuk Geeks Cuy dan juga Anwar Sheikh yang sudah nyawer via ShopeePay. Lalu dari pecinta ME, sehat selalu Min, jaga kesehatan. Penonton menderita nggak bisa dengar cerita ME. Ya, terima kasih Bang. Dari Jaladara, makasih Bang, tapi tetap jaga kesehatan ya Bang. Siap. Dari Genit, gak usah dipaksain Min, kalau capek mah istirahat daripada kultivasinya berantakan. GL Min, apa nih? Good luck. Thank you Bang Genit. Power Rangers Pink, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Bang. Dari Mednos, semangat. Ya, terima kasih Bang. Dari Sugiarto Pranatan, Min, walaupun kemarin minggu nggak sempat update pun nggak apa-apa, karena bisa diganti hari Senin.
Karena kita tahu Mimin pun punya kesibukannya sendiri. Wah, pengertian sekali Bang. Terima kasih Bang Daniel, menunggu bonusan Min. Ya, ini bonusannya pendek ya, dan semoga tidak pusing di bagian akhir. Dan terima kasih Bang yang sudah nyawer. Kadang itu aneh ngerasa lucu gitu ya, sedikit cerita kali ya. Karena entah kenapa ada perbedaan pesan yang ditinggalkan di kolom komentar YouTube dan juga pesan-pesan yang ada di Saweria, yang ada dari ShopeePay, dan ya donatur lain dari PayPal, dari transferan itu beda banget. Aneh nggak paham kenapa begitu. Ketika baca pesan kayak misalnya dari Saweria ini itu semuanya support, perhatian, kayak pesan-pesan tadi yang aneh bacakan. Wah, seneng gitu bacanya. Tapi ketika lihat di komentar YouTube kok, lah kok telat Min? Perasaan saweran makin banyak tapi kok durasi makin berkurang. Lah katanya update minggu Kamis tapi kok minggu nggak update. Selasa kok nggak ada update, kayak gitu, kayak miris gitu bacanya. Apa sih? Ini nggak paham, cok. Tapi ya sudahlah, terima kasih untuk support kalian. Ane mau rehat dulu, sampai jumpa lagi di hari Kamis dan bye.